Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restingga Artamelia. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mengenai perancangan penciptaan karya seni tari. Pada perancangan penciptaan karya tari, hal yang pertama harus kita lakukan adalah menentukan latar belakang. Hal pertama yang saya lakukan adalah mencari dan menyesuaikan tema dengan karya yang akan saya buat. Tema yang saya ambil adalah alam semesta, khususnya benda langit yang bernama bintang. Saya mengambil tema tersebut karena anak-anak senang mengetahui hal yang menakjubkan seperti benda-benda langit, salah satunya adalah bintang. Tema ini diperuntukkan untuk anak usia 3-4 tahun atau bisa juga untuk anak usia 5-6 tahun. Hal kedua yang harus kita perhatikan dalam perencanaan penciptaan karya tari adalah manfaat karya. Beberapa manfaat karya dari penciptaan karya tari ini adalah sebagai berikut. Anak belajar mengembangkan rasa simpati, empati, tolong-menolong, kebersamaan dengan teman-teman saat mereka berlatih bersama. Anak belajar dan berlatih menyampaikan pesan-pesan melalui bahasa gerak atau nonverbal. Anak belajar dan mengenal bintang, yaitu salah satu ciptaan Tuhan dan salah satu penghuni alam semesta. Anak belajar berlatih mengenal pola desain dan pola lantai. Anak belajar dan berlatih rangkaian gerak yang beragam pada tarian. Anak belajar dan berlatih mengikuti dan menyelaraskan beat dan irama musik pengiring atau melodi dengan gerakannya dalam tarian. Pada tarian ini, anak akan mengenal kuantitas dan bentuk seperti hitungan 1-4 secara berurutan, tinggi dan rendah ruang, atau gerakan melebar dan menyempit, gerakan cepat dan lambat untuk tarian bintang kecil. Anak juga akan belajar menghitung langkah, lompatan, atau menghitung dalam diam atau tidak bergerak. Hal yang ketiga yang harus kita perhatikan dalam perancangan karya tari adalah acuan teori. Pada perencanaan karya tari ini, terlebih dahulu saya mencari mengenai sumber-sumber yang terkait dengan perkembangan anak usia dini, dengan diantaranya gerakan, kemudian kemampuan anak, serta minat anak dalam bidang tari. Selain itu, saya juga mencari informasi mengenai bentuk bintang dan sifat lainnya dari bintang sebagai perwujudan untuk membuat properti atau simbol-simbol yang digunakan selama penciptaan karya bisa dipraktekkan untuk membuat properti ataupun kostum tari. Hal yang keempat yang perlu kita perhatikan dalam perencanaan penciptaan karya tari yaitu metode garapan. Tujuannya adalah anak dapat mengekspresikan pesan-pesan yang ada di dalam dirinya melalui gerakan. Agar anak juga mampu meningkatkan kemampuannya dalam bidang tari atau bidang seni. Selain itu, dapat pula menggali potensi anak yang masih terpendam dalam kemampuannya mengenai karya tari. Langkah-langkah yang saya gunakan untuk menentukan metode garapan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah eksplorasi. Saya mencari mengenai bentuk bintang, sifat bintang, karakteristik bintang. Yang kedua adalah improvisasi. Mengembangkan gerakan-gerakan yang baru agar tarian kita lebih kreatif dan inovatif. Tiga, yaitu evaluasi. Memperbaiki gerakan-gerakan yang masih kurang sempurna agar gerakan tersebut terlihat dengan lebih baik. Yang keempat, yaitu komposisi. Menyesuaikan gerakan agar selaras dengan musik dan irama lagu. Yang kelima adalah orientasi garapan. Durasi waktu tarian 5 menit. Urutan gerakan tarian 1. Jalan di tempat, tangan di pinggang sambil berlenggak-lenggok. Kedua, bergerak ke kanan dan ke kiri sambil mengayunkan tangan. Ketiga,
tangan diangkat ke atas dan berputar di tempat. Keempat, menirukan gerakan burung terbang sambil jalan di tempat dan bergeser kanan dan ke kiri. 5. Mengulang gerakan nomor 3. Keenam, gerakan diulang-ulang dari nomor 1 sampai nomor 5 sampai pengulangan lagu 5 kali. Jumlah penari 6 orang anak. Area yaitu di panggung yang berukuran 4 x 6 meter. Properti yang digunakan adalah mahkota bintang serta kostum. Level gerakan yaitu level atas dan bawah. Hal yang perlu diperhatikan yang keenam yaitu komposisi. Yang pertama adalah gerakan. Gerakan bergerak ke kanan dan ke kiri lalu mengangkat tangan yang bermakna menggapai bintang. Gerakan mengepalkan sayap seperti gerakan burung terbang sambil berjalan di tempat dan bergeser ke kanan dan ke kiri. Desain lantai. Desain lantai yang saya gunakan yaitu lantai garis dan lingkaran. Desain atas yaitu yang saya gunakan adalah desain dalam dan desain datar yang bermakna anak menghadap ke penonton. Properti yang digunakan adalah mahkota bentuk bintang berwarna emas yang dibuat oleh guru menggunakan kardus bekas yang dilapisi kertas marmer berwarna emas. Kostum yang digunakan bisa teman-teman lihat dalam tayangan. Itu tadi pemaparan mengenai perencanaan penciptakan karya tari oleh saya, Restingka Artamelia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.